mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan room pasif, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari room itu sendiri. Room adalah suatu tindakan untuk memberikan latihan rentang gerak pada setiap persendihan pada pasien yang mengalami keterbatasan dalam pergerakan. Kemudian, room pasif itu sendiri adalah room yang dilakukan pada pasien dengan bantuan perawat ataupun bantuan dari keluarga. Adapun tujuan dilakukan room itu sendiri, yang pertama, untuk menjaga mobilitas persendihan, lalu yang kedua, mempertahankan kekuatan otot, lalu yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan tulang, dan yang keempat, merangsang sirkulasi darah. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita melakukan room, yang pertama, pada saat kita melakukan room, kita harus melakukan secara perlahan dan hati-hati. Lalu yang kedua, room dilakukan sebanyak 8 kali dan minimal 2 kali sehari. Lalu yang ketiga, saat kita melakukan room, bagian tubuh yang kita lakukan room adalah bahu, siku, lengan, pergelangan tangan, jari, dan kaki. Sebelum kita melakukan room, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, untuk gerakan room ini kita mulai dari bagian ekstremitas atas atau alat gerakan atas, dimulai dari sendi bahu ini. Untuk sendi bahu ini ada gerakan fleksi. Jadi gerakan fleksi ini adalah gerakan mengangkat lengan mendekati kepala, lalu gerakan ekstensi, gerakan menurunkan lengan mendekati sisi tubuh. Kita ulangi lagi, gerakan fleksi, lalu ada gerakan ekstensi. Untuk gerakan ini bisa dilakukan 8 kali hitungan. Kemudian ada masih bagian sendi bahu, kita lakukan gerakan abduksi, gerakan menjauhi tubuh, lalu ada aduksi mendekati tubuh, abduksi menjauhi tubuh, aduksi mendekati tubuh. Lalu setelah bagian sendi bahu, kita pindah ke bagian siku-siku. Bagian siku-siku ini ada gerakan fleksi, di mana gerakan fleksi ini adalah gerakan mendekati bahu, lalu ada ekstensi, yaitu kebalikan dari gerakan fleksi, yaitu menjauhi bahu, fleksi, ekstensi. Untuk gerakan ini juga sama, dilakukan sebanyak 8 kali hitungan. Kemudian kita pindah ke bagian pergelangan tangan. Untuk bagian pergelangan tangan ini ada gerakan fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi. Untuk abduksi ini adalah gerakan mendekati jari jempol. Kemudian ada adduksi. Untuk adduksi ini adalah gerakan mendekati jari kelingking. Kita ulangi lagi, fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, abduksi. Lalu kemudian setelah bagian pergelangan tangan, kita lanjutkan lagi ke bagian jari-jari tangan. Untuk gerakan jari-jari tangan ini ada gerakan fleksi, kemudian ekstensi, hiperekstensi, abduksi, aduksi. Kita ulangi lagi, fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi atau gerakan menjauhi tubuh, aduksi gerakan mendekati tubuh. Kemudian masih di bagian jari-jari tangan ini. Untuk bagian jari-jari tangan ini kita mulai dari sendi yang paling kecil ini, kita lakukan gerakan fleksi dan gerakan ekstensi. Jadi gerakan fleksi ini gerakan membentangkan, lalu meluruskan. Kemudian setelah dari sendi yang paling kecil, kita lanjutkan sendi yang di bawahnya. Fleksi, gerakan membentangkan, ekstensi, gerakan meluruskan. Ini juga dilakukan sebanyak 8 kali hitungan dan dilakukan pada semua jari. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, kemudian fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi,
ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi atau gerakan membengkokkan, ekstensi, gerakan meluruskan. Kemudian masih di bagian jari-jari tangan ini adalah gerakan aposisi. Jadi gerakan aposisi ini adalah gerakan untuk ibu jari. Kita mulai dari jari kelingking. Ini semuanya dilakukan masing-masing 8 kali hitungan. Setelah kita melakukan pada ekstremitas atas atau lateral atas, kemudian ini kita lanjutkan pada bagian ekstremitas bawah atau alat gerak ke bawah. Nah, untuk ekstremitas bawah ini kita lakukan pada daerah pinggul, di mana gerakannya adalah fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Ini dilakukan sebanyak 8 kali hitungan. Kemudian setelah bagian pinggul kita lanjutkan untuk bagian lutut ini. Untuk bagian lutut ini ada gerakan fleksi dan ekstensi, yaitu fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Dan untuk bagian lutut ini juga bisa kita lakukan gerakan abduksi dan abduksi. Untuk gerakan abduksi yaitu gerakan menjauhi tubuh, lalu abduksi gerakan mendekati tubuh, abduksi, abduksi. Kemudian selanjutnya setelah bagian lutut ini kita lanjutkan ke bagian pergelangan kaki. Untuk bagian pergelangan kaki ini gerakannya juga masih sama, yaitu gerakan fleksi dan ekstensi, di mana gerakan fleksi ini gerakan mengangkat jari-jari kaki menghadap ke atas, fleksi. Kemudian ekstensi yaitu gerakan meluruskan kembali, fleksi, ekstensi. Lalu selanjutnya masih bagian pergelangan kaki ini ada gerakan rotasi, di mana untuk gerakan rotasi ini kita gerakan rotasi ke arah dalam dan ke arah luar dengan 8 kali hitungan, di mana ke arah dalam itu ke arah mendekati jempol. Ini kita lakukan 8 kali hitungan. Lalu gerakan keluar itu kebalikannya, yaitu gerakan mendekati jari kelingking. Sama kita lakukan sebanyak 8 kali hitungan. Kemudian setelah bagian pergelangan kaki, kita lanjutkan ke bagian jari-jari kaki ini. Nah, untuk bagian jari-jari kaki ini kita lakukan gerakan fleksi dan ekstensi, di mana gerakan fleksi gerakan membengkokkan, lalu gerakan ekstensi kita meluruskan kembali, dan kita lakukan pada semua jari-jari kaki. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Dan masih bagian jari-jari kaki ini ada gerakan abduksi dan adduksi. Gerakan abduksi gerakan menjauhi tubuh, lalu adduksi mendekati tubuh. Kita lakukan pada semua jari-jari kaki. Abduksi, adduksi mendekati tubuh, abduksi menjauhi tubuh, adduksi mendekati tubuh, abduksi menjauhi tubuh, adduksi mendekati tubuh, abduksi menjauhi tubuh, abduksi mendekati tubuh. Demikianlah simulasi room pasif yang bisa saya berikan. Anda bisa melakukan room pasif pada pasien yang mengalami keterbatasan dalam pergerakan.